Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh ingkang sami dimuliakan Allah. Monggo kita lanjutaken ngaji kitab Wasiyatul Mustafa. Saderengipun monggo kita maos Fatihah ingkang kita hadiahkan dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nomor kali kangge musannif kitab ini Syekh Abdul Wahab As-Sa'rani, dan yang ketiga untuk hajat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo kita lanjutaken halaman 25. 1, 2, 3, 4. Baris keempat saking ngandap. Sampun Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya alihi ali walil munafiqi, iku kedue wong munafik, salasu alamatin utawi telu piro-piro tetenger. Tanda-tandanya orang munafik itu ada 3. Kulo yakin panjenengan sampun apal karena sering disampaikan. Nomor setunggal, idza haddatsa, tetkalane ngomong cerita sapa munafik, kadzaba mongko goro. Nek ngomong bujukan, ngomongi ngidul mlakune ngalor. Niku cirine wong munafik. Wa idza wa'ada lan tetkalane wa'ada janji sapa munafik, akhlafa mongko sulaya. Kalau ada janji dia mengingkari janji. Janji mengingkari. Siapapun, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi biasa wong lanang niku mboten. Protes sing itu. Seweneng ane protes. Berarti gak termasuk panjenengan. Berarti panjenengan gak termasuk. Wa idza wa'ada akhlafa, baik laki-laki maupun perempuan nek duwe janji terus nulayani, iku berarti munafik. Wa idza tumina lan tetkalane den percaya, khona moko cidro, dipercaya tapi dia berkhianat. Wala tanfa'hu lan ora manfaati hu ing munafik apa mau'izatun, pitutur. Jadi orang munafik itu wis kebal omongan. Kenapa? Karena dia merasa wis bener. Diceritakan cukup panjang di dalam surat Al-Baqarah itu, mulai ayat 8 sampai ayat 20 itu ciri-cirinya orang munafik, bagaimana dia mendapatkan ganjaran dari kemunafikannya. Ganjaran, siksa ya. Enak ya, munafik kok oleh ganjaran. Nah, hadirin ingkang kula bahas sak menika niku mboten masalah niku. Tetapi bagaimana kedudukan orang munafik itu ya. Dari guru-guru kita ya, termasuk
ulama-ulama yang berfaham ahlus sunnah wal jamaah, orang munafik itu masih dihukumi orang muslim. Ya. Orang munafik itu masih dihukumi orang muslim. Ya. Mungkin pernah diceritakan oleh Pak Subi ataupun saya. Jadi ketika Rasulullah itu sahabat Rasul itu perang bersama memerangi orang kafir, ketika dia mau dibunuh oleh sahabat Nabi, kalau tidak sama itu sahabat Usamah. Orang kafir ini karena sudah ditodong oleh senjatanya sahabat tadi itu, akhirnya dia entah terpaksa atau tidak, dia bersyahadat. Dia mengakui Islam, dia memeluk Islam. Terus kemudian orang ini dibunuh oleh sahabat ini, sahabat Nabi. Dibunuh, masih dibunuh. Padahal kalau orang itu sudah bersyahadat, maka dia dihukumi orang Islam. Dan haram hukumnya kita membunuhnya. Dan harus kita lindungi kehormatannya, nyawanya harus kita lindungi. Tapi dibunuh. Nah, setelah dibunuh, dilaporkan kepada Nabi. Nabi tidak senang kepada Usama itu, sampai beberapa hari dimarahi. Sampai-sampai Nabi tanya kepada sahabat Usama itu, kenapa kamu masih membunuh padahal dia sudah bersyahadat? Oh iya, mungkin Nabi dia itu hanya untuk melindungi diri saja agar dia tidak dibunuh. Loh, apa awakmu wis beleh dadai ta? Sampai wis didelok atine ta, kon wis beleh dadane terus sampai kon takono atine ta, kon iki Islam temen apa gak? Sampai begitu kiasannya Nabi pertanyaan kepada sahabat Usama itu. Sampai Nabi itu sampai akhirnya ya tetap masih marah sama Usama. Artinya apa? Orang kalau sudah berikrar tentang Islam, maka dia sudah muslim. Tidak ada hubungannya dengan dosa-dosanya. Dosa itu, kefasikan itu akan membawa dosa, dan dosa itu ada hitungannya sendiri. Tapi kalau muslim itu ya statusnya itu ya tetap Islam. Ya. Tapi orang-orang di sebelah kita itu memandang munafik itu sudah kafir, ya, sudah kafir. Bahkan hadirin jamaah rahimakumullah, sampai termasuk pembunuhan terhadap Sayyidina Ali dan keluarga-keluarganya itu, ya karena pemikiran-pemikiran yang di sebelah itu, karena pemikiran di sebelah itu, bahwa orang berdosa itu sudah kafir. Nah menurut kita tidak, mereka itu hanya orang yang fasik, orang yang berdosa, Ulama mengategorikan munafik itu ada dua golongan. Ada munafik i'tiqadi dan ada munafik amali. Munafik i'tiqadi itu apa? Kemunafikan yang dia lakukan karena i'tiqad. I'tiqad itu keyakinan. Aslinya dia itu tidak iman. Tapi karena dia itu terpaksa gitu ya, itu dia akhirnya mengimani. Tapi di luar itu, atau Al-Quran itu ketika dia bersama orang-orang muslim, dia ngapi-ngapi orang Islam, ngapi-ngapi Nabi. Tapi di luar Nabi dia menghancurkan Nabi. Itu namanya munafik i'tiqadi. Aslinya dia tidak iman. Orang seperti ini ya termasuk orang kafir. Mungguwe sapa? Mungguwe Allah di hadapan, orang itu di hadapan Allah itu orang kafir. Tapi bagi kita karena dia bersyahadat dia tetap muslim. Tapi dia akan mendapatkan siksa karena kekafirannya itu. Yang kedua, bagi dia itu hukumnya kafir menurut Allah. Ya, menurut kita tetap harus waspada dengan orang-orang begitu. Yang kedua adalah munafik
amali, yaitu munafik yang amalan-amalannya saja, ciri-cirinya ya ini tadi. Orang yang ini ngomong goro, ojo mari ngono wong kakean goro mari kafir sampean, bahaya ya. Tidak boleh. Ya mungkin karena dia terpaksa, tapi goronya tidak ada hubungannya dengan keimanan, itu tidak masalah. Dosa begitu saja dia. Itu hadirin jamaah rahimakumullah, dasar pemikiran itu bersumber dari ayat Al-Quran, wa ma arsalnaka illa kafatal linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Bahwa Rasulullah itu diutus oleh Allah ke dunia ini itu untuk seluruh umat. Ketika Rasulullah diutus ke dunia ini, Rasulullah turun dan mendapatkan wahyu, maka seluruh umat yang hidup di masa Nabi sampai hari kiamat, itu umatnya Nabi. Itu umatnya Nabi. Termasuk orang Muslim, orang non-Muslim, itu semuanya umatnya Nabi. Umatnya Nabi. Karena umatnya Nabi, maka kita harus menggunakan nadhrur rahmah, pandangan kasih sayang kepada semuanya. Tidak harus tidak harus dipertentangkan. Kenapa? Karena ada nabinya itu. Iki umatnya Nabi juga. Orang Nasrani, umatnya Nabi saja, cuma belum mendapatkan hidayah. Orang Hindu, umatnya Nabi. Kenapa? Karena hidup di masa Nabi. Dia itu di masa dakwahnya Nabi. Lah kita selaku umatnya Nabi yang tahu, maka harus memberikan dakwah kepada mereka. Memberikan dakwah kepada, bukan malah disesat-sesatkan. Ada Nabi, masih di situ ada Nabi. Masih diembel-embeli umatnya Nabi. Umatnya Nabi. Sehingga apa? Kita harus tetap punya pandangan kasih sayang kepada mereka itu. Jangan dipertentangkan ini kafir, ini muslim. Kalau sudah dialektikanya, komunikasinya ini kafir, ini muslim, maka akan jadi pertentangan. Sehingga alhamdulillah orang-orang Nahdlatul Ulama itu masih menggunakan pemikiran-pemikiran wasatiyah, pemikiran-pemikiran di garis tengah. Dalam dialektika dakwah, dalam komunikasi dakwah, kita itu harusnya menggunakan kata non-muslim, bukan kafir. Kafir itu sudah judgment, sudah menghukumi yang sangat keras ya. Loh, berarti menghapus kata kafir di Al-Quran? Tidak. Ini hanya dialektika dalam dakwah. Sehingga apa? Sehingga kita menyampaikan kepada orang itu, ini perlu dakwah. Sehingga dari ayat itu tadi, ulama-ulama Mesir itu mengkategorikan ada ummatul ijabah dan ummatul dakwah. Apa ummatul ijabah itu? Umatnya Nabi yang sudah muslim. Kita ini umat Nabi yang sudah ijabah. Umat yang sudah muslim. Tapi non-muslim itu dikatakan ummatud dakwah. Umatnya Nabi yang perlu diberi dakwah. Nah, dasar inilah yang dipakai oleh ulama-ulama kita, termasuk sunan-sunan dulu itu, membawa Islam itu dengan betul-betul bisa memberikan warna di masyarakat itu. Kalau seandainya hadirin jamaah rahimakumullah, ketika dakwah itu kita menggunakan kalimat-kalimat yang kontradiktif, oh ini kafir, ini harus begini, harus lurus begini dan sebagainya, mungkin tidak sebesar ini Islam di Indonesia. Kalau kita bayangkan dulu, zamannya Islam datang ke Indonesia itu ya zamannya Prabu Siliwangi, Angling Darmo. Mereka kan sakti-sakti, langsung diomongi ngono, langsung perang ngono ya. Sementara kekuatan kita masih kecil ya habis gitu. Sehingga apa? Ada
ada thariqatud dakwah, ada jalan dakwah untuk bisa memasukkan di orang-orang seperti itu. Tapi apakah salah? Ya seperti itulah dakwah. Ya. Itulah dakwah. Oleh karena itu hadirin jamaah rahimakumullah, kita dari golongan ahlu sunnah itu paling banyak sumber keilmuan kita itu memang dari ulama Mesir, ulama Mesir, ulama Maroko, ya. Karena memang semenjak Islam, semenjak Arab Saudi itu dikuasai oleh, ini secara politis ya, Mekah, Medina itu dikuasai oleh Wahabi, yaitu Raja Saud itu ya, King Saud itu, terus madhabnya adalah madhab Wahabi, maka madhab Syalafi, orang-orang yang dari keluarga-keluarga Nabi itu semuanya diasingkan. Sumber keilmuan Islam itu ya dari keluarga-keluarga Nabi itu diasingkan semua. Syarif dan Syarifah, Habib itu diasingkan semua. Diasingkan kemana? Ya antara Mesir, antara Maroko, ya ke situ yang paling banyak, Maghribi. Ya. Oleh karenanya sampai sekarang alhamdulillah kita ini masih dalam jalur keilmuan, yaitu jalur keilmuan yang bersanadkan kepada keluarganya Nabi. Ini Pak LC Pak ya, LC dilihat dulu ya, LC-nya dari mana dulu ya. Kalau Mesir itu Islamnya, sanad keilmuannya itu sanad keilmuan, jalur keilmuannya itu jalur keilmuan dari keluarga-keluarga Nabi, dari para Habib, dari Syarif ya, gitu. Sehingga dakwahnya itu memang dakwah yang betul-betul bagus, santun ya, tidak bermusuhan. Jadi ciri-ciri orang munafik tadi ada berapa? Enten-enten? Dan 3. Nomor setunggal? Kalau bicara bohong, kalau berjanji mengingkari. Kalau dia dipercaya khianat. Apakah orang-orang seperti itu digolongkan orang yang kafir? Orang yang fasik, orang yang berdosa, orang yang berdosa. Bagaimana kita bersikap terhadap orang yang seperti ini? Hati-hati, hati-hati. Pada zamannya Nabi saja sudah ada seperti ini. Apalagi zaman kita. Ya hati-hati gitu. Suudzon gak boleh. Yang boleh adalah hati-hati. Kehati-hatian. Orang-orang yang munafik seperti ini wala tanfa'hu mau'idhatun, tidak ada manfaatnya diberi mau'idhah, diberi nasihat, tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena dia merasa sudah benar. Sulit diomong itu sulit. Jadi wong saiki angel wis. Angel tuturane. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, kita lanjutkan. Ya Ali, he Ali, walil murai, lan iku tetep kedue wong kang riyak. Riyak niku napa? Pamer. Ojo riyak terus gitu. Oh riyak. Kula biyen ngoten, tak kira riyak iku yo Ternyata riyak itu bukan begitu. Riyak itu pamer. Walil murai iku kedue wong kang riyak. Salasu alamatin utawi 3 biro-biro tetenger. Nomor 1 yutimmu ruku'ahu. Yutimmu nyempurnaaken sapa murai, sapa wong kang riyak, ruku'ahu ing ruku'e wong. Wa sujudahu dan sujude wong riyak mau. Ma'an nasi besertane menungso. Kalau bersama-sama dengan manusia sholat bersama itu rukuknya disempurnakan, sujudnya disempurnakan. Wayang kusuhu lan ngurangi sapa murai, sapa wong sing napa wau riyak mau. Idza shalla wahdahu,
ketika sholat sendirian. Tapi ketika sholat sendirian dia sholatnya cepet-cepetan. Nih sholat bareng calon mertuoe diwapi-api no. Kucuk khusyuke. Nek nang nggone omah petang rakaat dadi sak menit ya. Culit ya. Niku orang muroi, orang yang pamer. Orang yang pamer. Lu kenapa kok indikasinya itu rukuk dan sujud saja? Kenapa kok rukuk dan sujud saja? Apa yang lainnya tidak perlu? Ya ini namanya bagian dari sholat, maka ya semuanya harus begitu. Ya tidak boleh dicepet-cepetkan. Tetapi hadirin jamaah rahimakumullah, ada hadis yang lain yang mengatakan, sampean ngerti, pencuri yang sangat kurang ajar itu. Ada yang Nabi itu mengatakan, sampean ngerti pencuri yang jelek itu, sampean ngerti pencuri yang jelek. Apa itu? Orang yang mencuri sujud dan rukuk itu. Bagaimana orang yang mencuri sujud dan rukuk itu? Ya iku mau rukuke koyok diibaratkan di situ, rukuk dan sujudnya kayak orang yang kayak burung yang mematok makanan, ceduk. Jadi rukuknya langsung. Kayak burung sing matuk, kayak ayam sing matuk makanannya, ceduk. Jadi enggak lama. Itu namanya pencuri. Pencuri dalam sholat itu begitu. Ya kita jangan sampai begitulah ya. Oleh karena itu di dalam rukuk dan sujud itu ada apa? Ada tumak ninanya. Ada rukuk sujud itu ada tumak ninanya. Napa malih kadang-kadang sik menggos-menggos langsung ndonga. Allahu akbar. Karo menggos-menggos ndonga. Ya dienak-enakno sujud sret ditepakno belek. Napane niki? Bathuke niku didelemekno, dinapa niki dincepno jeleb. Enak wis. Ambakane wis gak munggos-munggos baru subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Leren sik dulu sing enak, terus Allahu akbar duduk. Wis munggos-munggos ilang. Ngoten Rabbana Rabbi ufirli warhamni wajburni. Terus enak maneh sujud. Dinikmati. Rukuk nggih ngoten. Dipastikan tidak ada gerakan apapun lah ya. Tidak ada gerakan apapun. Sami Allahu liman hamid. Sing ngene Rabbana lakal hamdu. Ya leren se ya. Sami Allahu liman hamid leren plek. Ari ngono atine wis longgar baru maca. Ya. Sujud, rukuk dorong sampai jenak. Allahu akbar, sami Allahu liman rabbana. Sami Allah dorong sampai liman hamidah wis rabbana. Niku disindir kali Rasulullah, pencuri itu. Itu pencuri itu ya. Sholat malah dipencuri-pencurikan. Artinya bukan berarti Rasulullah menghina kita, tetapi kita ini dihina oleh akhlak kita sendiri. Lawang menghadap nanggone Gusti Allah kok ya kesusu-susu ngono gitu. Ayo disempurnakan, ayo disempurnakan. Ya. Tapi nek bareng-bareng wong-wong kok cek apike salate. Cek apike salate. Kula niku nek diimami wong-wong desa-desa seneng. Jombang mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ngono ya. Nggih, soalnya apa? Ya napa niki? Enggak punya tendensi blas pokoke suarane lurus. Nggih, lurus, seneng lah. Kaya wong ikhlas-ikhlas ngono. Ya Allah. Kadang-kadang sungkan. Api-api wong-wong. Nomor kali
Wayan syutulil mar'i alladhi yusni alaihi, bukan yasna ya. Itu yusni. Wayan syutu lan trengginas, semangat lil mar'i maring wong alladhi yusni kang ngalem sapa wong nanggone wong sing muroi mau alaihi ing atas wong muroi. Jadi dia semangat ya. Kalau dilem ya, dipuji-puji. Ini dipuji-puji dia semangat. Tapi ini gak dipuji-puji ya, jadi ada maunya gitu loh ya. Ada maunya gitu ya. Nah itu orang-orang yang murai. Wa yadhkurullaha fil khala wal mala, dan zikir kepada Allah di waktu bersepen dan juga di waktu yang ramai. Hadirin jamaah rahimakumullah, dua hal itu mari kita perbaiki ibadah-ibadah kita, akhlak-akhlak kita. Ngaji itu untuk membenahi akhlak kita sendiri-sendiri. Kalau memang kita sudah baik, kita itu akan dicontoh orang. Ya. Dosa itu hadirin jamaah rahimakumullah, itu imbasnya kepada kita sendiri. Ya. Imbasnya kepada kita sendiri. Yang mengenai itu ya, yang rugi kita sendiri. Yang kedua, selain itu adalah ya keluarga kita yang kedua. Yang ketiga adalah semua manusia. Kenapa kok keluarga kita ikut? Suwe-suwe anak-anak kita itu akan niru kita, ya, akhlak-akhlaknya itu niru kita. Tapi kalau kita baik, anak-anak kita itu mau jelek itu izin. Bapakku apik, menurut aku kok elek. Tapi kalau jelek itu sudah. Tanpa harus diajari, dia akan jelek sendiri. Jelek itu gak usah diajari. Jelek itu gak usah diajari. Nggak usah diberi wadah jelek. Wis elek karepe dhewe. Nggih betul. Elek ini. Tapi ini api itu perlu diperbaiki, dilatih, perlu dilatih. Mulane hadirin jamaah rahimakumullah, dalam hadis dikatakan innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kebaikan-kebaikan itu akan menghapus dosa itu, menghapus kesalahan-kesalahan itu. Dengan cara apa? Dengan kebaikan-kebaikan yang banyak. Membiasakan kebaikan-kebaikan yang banyak. Kenapa? Karena kejelekan kita itu juga banyak. Nah, kalau kita ini masih sedikit-sedikit melakukan kebaikan, maka ya belum bisa menutupi kejelekan kita. Belum bisa membiasakan diri kita menjadi baik karena kebaikannya kita masih sedikit. Mulai yang banyak ya, yang banyak. Semoga kita semuanya bisa menjadi lebih baik dari hari ke hari sampai akhir nanti kita bisa membawa husnul khotimah. Al-Fatihah.